Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada orang tua yang memberikan kebebasan kepada anaknya. Tapi anak itu sering sekali tidak memandang dan tidak memahami bahwa orang tua memberikan kebebasan yang sebenarnya juga terikat. Sering sekali kita juga sebagai anak kebablasan untuk melakukan apa yang menyakiti orang tua kita. Sering kali juga kita mengecewakan hati orang tua kita. Kita tidak dapat memenuhi apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu fatal ya, bagaimana tindakan orang tua kita? Maka dengan amarah yang meluap, dia akan katakan, jangan lagi kulihat wajahmu ya, pergi kau dari sini. Pasti ada orang tua seperti itu ya. Dan memberikan hukuman kepada anak itu. Apalagi kita sebagai orang muda, kadang-kadang apa yang menjadi keinginan hati kita justru itu yang kita lakukan. Padahal itu tidak disukai oleh orang tua kita, bahkan Tuhan. Mungkin karena cinta kita bisa murtad ya. Teman-teman kita mungkin mengalami itu. Kalau saudara murtad tidak akan mungkin ada di gereja ini ya. Iya.
Tapi bisa juga dipengaruhi, masih terombang-ambing. Bagaimana ini? Mengambil keputusan sangat sulit ya. Sering sekali kita, mungkin juga kita pernah mengalaminya. Ada dua orang berkelahi, jotos-jotosan. Lalu ketemu di pasar ya. Satu ketika ketemu di, kenapa lah kulihat wajahnya ini gitu. Suatu kubereng buhina ini nah, ya. Itulah dia. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, jangan sampai kita lihat wajahnya lagi ya. Karena kita sudah benci melihat dia itu. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang Israel? Kata Tuhan, jangan lagi kulihat kalian. Kalian pun tak dapat melihat wajahku. Terutama kepada Musa sebagai wakil Tuhan yang sudah membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Pertanyaan, mengapa kok Tuhan repot-repot mengeluarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir? Untuk apa? Apa tujuannya? Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian 12, aku akan memberikan berkat, karunia, anugerah. Ada beberapa berkat ya. Namamu masyhur, menjadi bangsa yang besar. Kau diberkati. Ketika ada orang mengutukimu, dia akan dikutuk. Tetapi ketika ada orang memberkati engkau, dia diberkati. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Itu anugerah, kasih karunia Allah kepadanya. Dan janji inilah yang Tuhan ingat. Terus Tuhan setia dengan janjinya kepada Abraham. Ketika umat Israel diperbudak selama lebih kurang 400 tahun, Tuhan mengingat janji itu terus. Akan memberikan tanah yang penuh dengan madu dan susu, yang berlimpah ruah akan berkat-berkat. Kenapa Tuhan menjanjikan tanah itu kepada dia? Ada banyak pertanyaan. Inilah kasih anugerah Tuhan. Bahwa bukannya orang Israel itu orang yang kaya, bukannya orang Israel itu orang yang pintar, tapi kok Tuhan jatuh cinta kepada mereka itu. Jadi kalau dikatakan bahasa Batak, Tuhan itu cinta malabab kepada orang Israel ya, tidak pandang bulu. Bagaimana keadaan mereka, justru miskin, diperbudak. Di situ Tuhan jatuh cinta kepada umat itu. Untuk apa? Untuk mereka diberikan sejarah. Sejarah yang tidak memiliki tanah menjadi pemilik tanah. Yang tidak punya identitas diberikan identitas. Apa identitas mereka? Umat pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus. Apalagi identitas mereka? Supaya mereka menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi bangsa yang lain. Itulah berkat anugerah Tuhan kepada mereka itu. Tapi ketika Musa sudah membebaskan dan mereka setelah keluar dari perbudakan, mereka di padang gurun. Ini juga alasan kenapa Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Untuk apa? Supaya mereka menyembah Tuhan di padang gurun. Tuhan telah memisahkan mereka dari orang-orang Mesir.
penyembah-penyembah berhala. Supaya mereka menjadi umat yang murni, yang kudus, satu-satunya menyembah Tuhan. Bukan patung, bukan berhala. Pasal 32 kita lihat kejadian apa yang terjadi. Ketika Musa di Gunung Sinai untuk menerima 10 commandment itu. 10 perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasannya yang mereka bawa dari Mesir. Lalu menyuruh Harun. Gak tahu lagi apa itu yang terjadi pada si Musa. Mungkin dia sudah mati. Dia tidak kembali kepada kita. Bangunlah patung lembu emas untuk kita. Karena inilah yang menyelamatkan kita dari perbudakan Mesir. Ketika mereka joget-joget, menari-nari, bersukaria, menyembah patung anak lembu emas itu. Musa turun, apa ini? Kok ada orang berpesta, bersukaria? Begitulah amarah daripada Musa, melemparkan batu loh kedua itu. Karena mereka telah menyembah patung. Disitulah juga kemarahan Tuhan. Bagian yang pertama, titah itu adalah akulah Allah yang membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada patung yang menyerupai apapun yang disembah, sujud kepadanya. Bagi umat Israel, dosa yang paling besar dan yang paling menjijikkan Tuhan adalah menyembah berhala. Ada 3 dosa yang Tuhan sangat benci ya, yang dipahami oleh orang Israel. Itu yang pertama, yang kedua melanggar titah atau hukum yang ketujuh. Dan yang ketiga adalah melakukan ketidakadilan ya, atau juga dosa terhadap sosial termasuk korupsi. Inilah dosa yang berhubungan langsung kepada Allah dan juga terhadap sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kata Musa kepada Tuhan, karena Allah tidak mau lagi berjalan di depan mereka. Akhirnya Musa mendirikan sebuah kemah yang disebut dengan kemah pertemuan, supaya ketika Musa masuk ataupun bersama dengan Yosua ke dalam kemah itu, disitulah Tuhan dapat berbicara kepada Musa untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan dan disampaikan kepada umat Israel. Tuhan marah ya. Maka untuk menjembatani itu ya, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berjalan di depan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita Allah sumber kasih karunia. Maka disitulah Musa meminta tawar menawar dengan Tuhan. Luar biasa ya, tawar menawar. Karena Musa menjadi pilihan Tuhan dan dia wakil Tuhan, wakil Allah untuk menyampaikan hukumnya, menyampaikan berkatnya kepada umat Israel pada waktu itu. Apa dikatakan Musa? Katanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Apa arti
hatinya itu, udahlah Tuhan, kembalikan sajalah ke Mesir. Kalau Tuhan gak mau membimbing, untuk apa? Engkau sudah pilih bangsa ini, umat ini. Kau sudah memisahkan mereka dari Mesir. Kok kenapa Tuhan biarkan? Ya, sama seperti orang tua yang marah tadi ya. Suatu kubereng bebohimi, tahu hosianon. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan pun begitu. Jadi bagi pemahaman orang Israel, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya, apa yang datang? Kasih karunia, anugerah. Amin. Tetapi ketika Tuhan membelakangi wajahnya, apa yang terjadi? Hukuman. Ketika Tuhan mengacungkan tangannya, apa artinya itu? Mendatangkan hukuman. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, ya, di sana ada gunung batu. Ketika aku melewat, kau tidak dapat melihat wajahku, karena tanganku yang menghalangi itu, menaungi itu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang binasa. Tidak ada yang binasa. Ketika orang tua marah, melihat kita dengan kemarahannya, apa yang terjadi? Habis mahita dipastapi kan itu kan, itu dicewer telinga kita ya. Kalau dulu mama saya marah, waktu saya masih kecil, saya masih ingat, perut kita ini dipelintir, waduh dicubit sakit banget ya. Kalau sudah marah, itu dia. Tapi kalau Tuhan marah, apa yang terjadi? Kebinasaan, kematian. Makanya ada orang tua kalau sudah dia marah sama suaminya, pelampiasannya kemana? Ke anaknya, dicekik, anaknya bisa mati kan? Itu dia. Tuhan memberikan ancaman kepada umat itu melalui Musa. Tuhan tidak mau dia berjalan di depannya, tapi mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan mereka. Dan pasal berikut apa yang terjadi? Kita dapat melihat orang Israel dapat mengalahkan penduduk Kanaan. Seperti orang Yebus, suku Amalek, ya, suku Het, Amori, dan banyak suku-suku yang dapat mereka kalahkan sehingga mereka dapat masuk ke tanah Kanaan. Itu dia. Jadi untuk menjembatani kehadiran Tuhan, maka Musa membangun kemah pertemuan. Dan untuk kedepannya itulah yang akan dibangun bait Allah. Karena kemah pertemuan itu simbol daripada kehadiran Tuhan. Seperti khotbah kita minggu lalu ya, bahwa bait Allah itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Allah hadir di situ. Dan di bait Allah itu kasih karunia Tuhan turun, berkat Tuhan melimpah, dan terjadi pengampunan ataupun penghapusan dosa. Kalau kita perhadapkan di saat sekarang ini, kok kenapa ada orang yang enak tidur di gereja ya? Kalau saya katakan ya syukurlah dia bisa tertidur di gereja di rumah Bapakku. Itu ya, enak tidur gitu. Udah amin baru, katanya tersentak dia. Syukur berarti di rumah dia gak bisa tidur. Ketika di gereja mendengarkan khotbah dia tidur enak banget. Ya Tuhan mungkin juga sayang-sayang, aduh terima kasih nak, kamu datang ke gereja ke rumahku ini untuk tidur. Seperti itu. Dan banyak orang juga yang menganggap ya seperti altar kita ini ya. Ya masih banyak yang selfie sampai ke meja altar ya. Habis ibadah selfie sana, selfie sini ya. Makanya kan kita harus dapat juga memahami bahwa
Di gereja, di bait Allah itu Tuhan hadir. Ya, kekudusan Tuhan itu nyata. Ya, tidak boleh orang untuk sembarangan naik turun masuk ke altar ini. Ada apa value-nya? Ada nilai sejarah kah? Ada nilai teologis kah di situ? Ya mungkin banyak juga kita sebagai jemaat awam gak tahu kenapa. Kalau ada pemberkatan pernikahan gak boleh orang fotografer enak-enaknya aja langsung di samping pendeta foto-foto kan gitu. Datang sintua kita, jangan sampai di situ kan gitu. Dulu kita masih anak sekolah minggu untuk naik ke mimbar pengkhotbah juga gak bisa kan gitu. Dan kita dari kecil juga sudah diajarkan, nggak boleh anak-anak sekolah minggu lari-lari, ya naik turun naik. Dengan sukacita mereka tidak tahu apa itu artinya mereka ke altar. Di bawah altar kita ini, di situ ditanam seperti poti perpadanan ya. Tabut perjanjian. Dipahami oleh gereja-gereja termasuk HKBP. Apa yang ditaruh di situ? Alkitab. Apalagi? Agenda. Apalagi? Buku RPP, aturan dan peraturan. Perangkat gereja ditanam di situ termasuk perwakilan dari anggota jemaat. Maka kita tidak boleh sembarangan. Itu juga yang mau. Makanya kita ketika kita masuk dalam ibadah, kita duduk berdoa kan ya, untuk khusyuk bagaimana kita untuk benar-benar memuji nama Tuhan. Demikianlah Musa, bahwa kemah pertemuan itu adalah tanda kehadiran Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada umat itu. Maka permintaan daripada Musa, kata Tuhan di dalam ayat yang ke-19, aku akan memberi kasih karunia kepadamu siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi ternyata siap do HP hatani si Musa tu di bata asi maroham Tuhan. Ya, melalui Musa dia mendapatkan kasih karunia untuk menyelamatkan umat yang tegar tengkuk ini ya. Bagaimana aku lagi melihat umat yang tegar tengkuk ini. Mulu di bahasa Batak tegar tengkuk aharutahe. Si jogal rukung ya. Si jogal baut itu istilahnya. Kalaupun ada kunci pas ya. Ponggol matutu. Ala ni jogal lah kan. Ya, itu dia. Na jogalan ala Jahudion. Coba majo tayetong jolo tauji majolo madok hira-hira adong do 10 J untuk orang Yahudi yang tegar tengkuk ya. J bahasa Batak nah jugul jogal apalagi jojang jais jorngak paham saya jukat ya, apalagi ya, jek, jeng, banyak sekali ada 10 ya kira-kira saya catat itu ya. Ya, mulu diperhadapkan tuh hita halak Batak buhado, hutelusuri dia do ujogal jugul ni halak Yahudi sian jugul ni halak Batak, hampir dosa teh, wilala ujogal do jugul nih halak Batak, sian jugul nih halak Yahudi. Saya nggak tahu kita setuju apa enggak ya. Makanya kadang-kadang kalau di rumah itu mulu najogalan amatata, begitu ya. Aduh, gemes gitu. Ya, ima alani jogal na jugul nih halak Batak. Talu jugul nih halak Yahudi. Padahal Tuhan sudah katakan umat yang tegar tengkuk ini. Maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya melalui Musa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus.
Coba kita hitung apa kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Ada banyak talenta, ada banyak karisma yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, pakailah berkat yang sudah kau terima. Blessing. Kalau kita pahami blessing, berkat. Kalau di barat orang Amerika, mereka bersin ya, asim gitu ya. Apa yang dikatakan? God bless you, ya kan? Iya. Tapi ada orang pernah saya dengar dia bersin, tiham katanya. Masa dia bersin tiham katanya. Padahal kalau kita bersin apa kita katakan? Horas ya gitu ya. Ya. Artinya bagaimana kita mau memakai berkat yang daripada Tuhan bagi kita. Kata Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Apa itu kasih karunia yang diberikan kepada Paulus? Sekalipun ada duri dalam daging, Tuhan memberikan kuasa kepadanya untuk membuka tabir kerahasiaan kerajaan Allah baginya. Itu luar biasanya surat-surat Rasul Paulus ya. Di dalam epistel kita Roma 5 tadi. Bahwa Adam yang pertama itu membawakan dosa dan maut, berdampak kepada kita sampai hari ini. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Kristus itu, dia menyelamatkan, memulihkan, membebaskan kita dari mana? Dari kuasa dosa itu, kuasa maut itu, kuasa iblis itu. Maka kita diberikan keselamatan. Itulah anugerahnya. Melalui Kristus, anugerah itu dinyatakan kepada kita. Untuk apa? Untuk menerima kehidupan yang kekal. Jangan salah, kehidupan kekal itu bukan nanti ketika kita mati menerima itu. Bukan, tapi kita menerimanya ketika kita menerima baptisan kudus. Amin. Ya, saya berulang-ulang mengungkapkan itu. Ketika kita menerima baptisan kudus, kita telah diangkat menjadi anaknya. Kita dipindahkan dari maut kepada kehidupan. Kita diberikan mahkota kehidupan yang kekal. Nama kita tercatat di buku kehidupan. Amin. Enggak serius mengatakan amin ya. Amin. Iya. Ya harus kita aminkan. Maka hidupilah hidup kekalmu sekarang. Jangan nanti. Sekarang hidupi. Jalani kekekalanmu sampai finish. Satu ujung nih ngoluta. Jadi starting pointnya mulai dari kita dibaptis ya, sampai finish. Jangan ada yang murtad. Itu dia. Kata Paulus, kita dibenarkan karena anugerah. Sola gratia. Maka kita terima dengan iman. Anugerah itu adalah gratis, cuma-cuma, tapi tidak murahan. Ibarat seorang yang berjalan di padang gurun. Begitu mahalnya air, setetes air. Begitu berharganya anugerah itu. Ya, memang kasih karunia itu gratis, tapi bukan murahan. Terima itu dengan imanmu. Memang Tuhan berikan free will, kehendak bebas. Hidup ini pilihan, pilih keselamatanmu. Kamu selamat atau tidak? Terima, raih anugerah itu. Jangan abaikan. Jangan sia-siakan. Maka itulah yang menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Ada banyak orang yang memahami anugerah yang sudah dia terima bagi hidupnya. Sama seperti Nick Vujicic ya. Orang yang cacat
tidak punya tangan dan kaki. Doa dan air mata, Tuhan tumbuhkan tanganku, tumbuhkan kakiku. Tetapi Tuhan memberikan pemahaman baginya. Oh Tuhan, terima kasih karunia-Mu. Padahal cacat ya. Dia tak dapat lagi menyesali hidupnya. Tapi menerima itulah anugerah Tuhan walaupun dalam keadaan cacat. Akhirnya jadi apa dia? Jadi berkat bagi kita ya. Saya pribadi memotivasi hidup dia yang cacat, memotivasi orang yang normal. Bagaimana dengan kita yang normal? Bukankah kita menghidupi kasih karunia itu agar menjadi berkat bagi orang lain? Mari kita lakukan. Berkat Tuhan tak dapat kita hitung. Hitunglah berkat Tuhan katanya. Gak bisa kita hitung ya. Buku kita takkan cukup untuk mencatat berkat Tuhan. Maka Allah adalah sumber kasih karunia itu. Hidupilah, terimalah itu, raih, cari, minta kepada Tuhan. Supaya hidup kita berkelimpahan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa.